sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. BPK, tentang non-cash transaksi, ini bikin balik. Jadi PR lagi. PR lagi kalau jadi presiden, nanti dia bisa terapkan non-cash transaksi seluruh Indonesia sama pembuktian terbalik harta buat orang yang menjadi pejabat. Pak sedikit Pak, ini Itu udah penting itu. Ya udah mulai hujan, antisipasi untuk genangan dan banjir gimana? Kita belum bisa maksimal antisipasi, cuma kita mau gali semua itu sungai. Yang kita mau pastikan kalau sampai dia banjir pun karena kepenuhan, karena volume dari sungai kan masih kurang. Tapi minimal ke lautnya udah cepat. Nah kita lagi beresin sebelah utara. Program-program yang selama Kalau ini pas Pak, lagi pasang juga, ya itu bisa kena 6 jam tahan. program yang udah berjalan, waduh. Ya sumber jalan terus, serapan itu. kita nggak bisa cegah kayak itu apa namanya, Bukit Duri nggak mungkin. Kampung Pulau kalau dia nggak mau ngalah tetap banjir. Pak, aja banjir lagi. relokasi PKL yang di pasar ASMK Tambora itu kabarnya kan direlokasi, benar ya Pak? Ya, Itu kapan Pak? kita lagi mau hitung-hitungan kekuatannya gimana. Rencananya kemana? Direlokasinya kemana? Bisa ke ASMK itu atau kita dorongnya nggak mau tahu kita. Sekarang yang NCICD yang tipe A yang di daratan yang lama itu menjadi kewajiban dari semua pengembang pulau. Itu yang saya tanda-tanganin, saya barter dengan mereka seperti itu. Jadi saya tidak mau pakai APBD. Oh, berarti kalau mereka mau ikutan ya dealnya Ke mereka, silakan aja kan. Dia mau kalau punya biaya. yang B sama C, kalau yang B, oh itu Tapi nanti walau-walau masih lama juga ya. lama lah orang selesai 17, 10, 25 tahun nggak selesai kok. Kamu tanya sama KPK. Nah, kalau soal Aku itu, ngomong duluan salah lagi. nah nanti. soal bersih-bersih pejabat, kepala UPT kemarin itu ini nggak sih Pak? Pemanasan. Pemanasan. Buat nanti Ya, membuka pintu yang lain gitu. Boleh lah pemanasan. Jalan. Cuma kan sekarang harganya kan nggak tahu. Bupati juga lagi ini. Semua harga itu diserahkan ke Presiden nanti. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bapak Gubernur, Bapak PLT Gubernur yang saya hormati, teman-teman sekalian, Kepala SKPD dan pejabat keluarga yang saya muliakan. Jadi, Pak PLT Gubernur, saya akan laporkan bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melakukan nanti khususnya Kepala akan menyampaikan tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang sudah ditangani. Kalau masalah ini juga sudah sudah diumumkan di lembaga negara dan pada kesempatan yang berbahagia ini nanti mungkin akan paparkan sekaligus minta izin agar minggu depan Senin itu bisa mulai dilaksanakan. Artinya kalau memang sudah ini berarti secara operasional nanti bisa dilakukan. Kemudian juga Pak PLT Gubernur sekaligus mungkin Pak Amal langsung dipaparkan pada depan. Sebelum bisa
Kemudian juga ada rencana pemanfaatan uang untuk 44 kecamatan di seluruh wilayah DKI Jakarta yang tertuang di dalam indikasi program pemanfaatan uang. Kemudian ada peraturan zonasi pada tahun 9, isinya antara lain ada kegiatan dan ketentuan kegiatan dalam setiap subzona. Apakah itu kegiatan yang diperbolehkan, yang diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat, diizinkan terbatas dan bersyarat, dan kegiatan yang tidak diizinkan. Kemudian ada intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, teknik pengaturan zonasi, prasarana minimal, standar dan risiko diatur, kemudian ketentuan khusus dan dampak. Kemudian juga di dalam perda ini diatur mengenai perizinan dan rekomendasi, insentif dan disinsentif, data dan informasi, kerjasama, retribusi, ada juga pengendalian pemanfaatan ruang, kemudian ada hak, kewajiban dan peran masyarakat, kemudian ada hak keberatan masyarakat, ada pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan yang terakhir ketentuan penutup ruang itu. Ini berikut ini adalah contoh rencana pola ruang, rencana pola ruang yang ada di dalam perda ini. Jadi sudah diatur mengenai zona zonasi untuk setiap kecamatan. Ini dalam format kecamatan. Nah, ini adalah rencana jaringan prasarana untuk setiap kecamatan, baik itu prasarana jaringan darat maupun yang berbasis rel kereta api. Lanjut. Nah, ini adalah rencana pemanfaatan ruang yang isinya adalah indikasi program penataan atau pengembangan dari kecamatan tersebut. Jadi diharapkan ini bisa menjadi pedoman Pak, di dalam SKPD memprogramkan ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, ini adalah contoh tabel pelaksanaan kegiatan dalam setiap subzona. Jadi sudah diatur zonanya Pak. Nah, ini adalah zona. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang diizinkan, tidak diizinkan, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat, dan terbatas dan bersyarat dalam setiap subzona. Jadi dengan melihat tabel ini kita sudah tahu, apabila kita tahu bidang tanah kita itu zonanya apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, apa saja yang boleh bersyarat, terbatas dan bersyarat. Nah, kemudian di dalam peraturan daerah ini juga ada diatur mengenai teknik pengaturan zonasi. Ini sesuai dengan PP-nya Pak, PP-nya, kemudian juga sesuai dengan Permen PU yang memang mengatur mengenai teknik pengaturan zonasi ini. Di mana di dalam teknik pengaturan zonasi ini ada kewenangan-kewenangan dari kepala daerah Pak, dalam menetapkan kebijakan. Itu antara lain yang pertama zona bonus. Zona bonus ini adalah peningkatan intensitas bangunan hanya KLB yang diberikan sebagai imbalan menyediakan fasilitas publik Pak. Dengan yang menyediakan fasilitas publik dapat diberikan perampauan KLB, peningkatan KLB. Fasilitas publik itu apa aja? Macam-macam Pak, bisa sarana-prasarana penunjang transportasi umum, ruang terbuka hijau, rumah susun, atau buat PKL dengan yang sama atau di tempat lain? PKL memang diwajibkan. Kan ini contoh kasus kita kemarin itu Pak. Contoh kasus yang Selipi. Dia mau pindah naikin KLB. Dia waktu itu masuk ke zona bonus itu ya, Selipi. Nah, sekarang dia naik kan, kita kasih dia naik, dia gantinya apa? Nah itu. Dia bayar atau nggak bayar? Nggak bayar Pak. Iya. Ya kan. Rumah susun untuk diserahkan kepada Pemprov sebagai pembelanjaan. Kalau rumah susunnya tanggung, nilainya baik. Bisa juga lahan untuk yang terbuka hijau. Bukan maksud saya, waktu dia naik itu hitungan rumusnya gimana? Kan kalau mau ganti rumah susun masih ada angkanya. Iya Pak.
Itu formulasi itu ada. Formula kita dulu yang bagi itu dipakai tuh nggak? Dipakai, Pak. Itu yang akan kita pergubkan, Pak. Yang formula itu ya? Memang zona bonus ini, amanatnya di Perda ini nanti diatur kembali di dalam peraturan gubernur, Pak. Berarti mereka harus bayar sama seperti kita itu kan? Iya, Pak. Bisa tanah, atau tanah berusun macam-macam. Ya ini lagi, Pak. Zona bonus ini. Jadi nanti kita tanah lah ya, setelah itu ya, kita terbuka. Ya masih cepat memperbuka dulu. Karena KLB yang masih juga bonus nggak bisa naik-naik. Jadi Bapak, konsep pergubnya sebetulnya sudah kami selesaikan. Hanya saja kemarin kami dapat surat permintaan dari BPPR untuk membahas sekali lagi, Pak. Iya. BPPR, Pak. Kemarin ada surat kepada kami, dibuka. Karena dia juga belum lihat zona di ruang bonus ini, dia belum lihat. Mereka berpikir semuanya tepat. Boleh mengizinkan kami bahas sekali lagi. Bu Vera gimana? Ada komentar nggak? Ruang bonus ini. Yang mentang-mentang ada suami nggak bisa komentar lagi. Jadi susah nih. Nggak berani komentar lagi nih, Pak. Karena biasa nih penjaga gawang kita tuh Bu Vera kan bertanya lagi kan, bertanya-tanya. Nah lanjut berarti. Bagi bicara tidak, Pak. Yang berikutnya adalah zona TDR, Pak, Transfer Development Right, di mana di dalam zona-zona ini dimungkinkan untuk dilakukan transfer dari KLB, Pak, yang belum dimanfaatkan, tapi seizin gubernur, Pak. Ini kebijakan, Pak. Dia mesti satu grup juga kan, Pak. Artinya, Pak, dia Sisa bangunan orang ada kesepakatan, Pak. dengan tetangganya. Pak. Dengan tetangganya. Nah ini kalau saya nggak salah maksudnya gini kan, misalnya Pak Boko sudah bangun, masih sisa nih, saya belum bangun nih. Nah saya beri haknya dari Pak Boko boleh. Jadi beliau jual hak dari kita. Tapi itu pun pada zona tertentu, Pak. Iya. Yang sudah ditetapkan. Terus pertanyaannya sama, misalnya zona ini, di zona transfer ini, dia boleh saya transfer, atau zona yang boleh naik, dibatasi dengan koefisien Pak. Pak Boko mau bangun, Pak Putu juga mau bangun, saya juga mau bangun. Nah sekarang bertiga ini berantem bertiga nih, siapa yang dapat hak bangun ini? Karena begitu saya bangun, terlalu tinggi, saya makan punya dia, kalau bisa saya makan nih. Gak bisa. Nggak bisa, Pak. Harus membangun sesuai dengan intensitas KLB itu ya. Manakala Pak Putu bersedia untuk diambil sisa. Baru saya naikkan. Ya kalau dulu kan bisa saya soalnya saya makan dulu kan, saya koefisiennya saya kuasai dulu. Kalau nggak bisa lagi kan. Pak, contoh apa, Pak? Contoh di SCBD, Pak. Di SCBD ini yang sekarang terakhir itu untuk yang di lot 10 kalau nggak salah ya. Itu yang di driving range kan. Dia minta 9,5 ke 9,2. Tadinya cuma di bawah 7, Pak. Itu diambilin dari TDR lain ya, dari cara-cara lain itu di situ. Nah kebetulan ini satu pemilihan, Pak. Jadi mereka nggak perlu bikin kesepakatan. Tapi kalau beda kepemilikan, nah itu ada kesepakatan yang nanti dasarnya adalah SK Gubernur, Pak. Karena begitu ini belum dibangun, ini nanti dia, Pak, dibangun ini TDR diambil sini, ini dikepesin Pak sini. Nah ini Kamu ya. enggak, ini tadi harus ada kesepakatan tadi, Pak. Kalau kita diambil boleh, terus ini nanti di lembar rencana kita LRK itu udah dibatasi. Yang tadinya 7 jadi 5 misalnya gitu. Tercatat, Pak. Itu pun jika disetujui gubernur. Penuh, tadi semua juga penuh. Kemudian yang berikutnya zona pertambahan aturan. Di zona dengan 2 atau 3 aturan yang ditambahkan pada satu subzona ini KAOB, contohnya KAOB. Kemudian zona permufakatan atau negosiasi pembangunan merupakan permufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur ditetapkan pada sepanjang koridor angkutan umum massal berbasis rel layang. Ini contohnya Fatmawati, Pak. Yang terkena MRT, Pak, dapat diberikan kebijakan, Pak, pelampauan KLB atas dasar dia kena infrastruktur, Pak. Berarti ini ada peluang kita nego dapat duit bangun yang kereta ringan, light rail transit. Ya.
Berarti semua jalan yang nekuk kayak di Chicago itu kan, yang nekuk di belakang tanah orang, kalau kamu izinkan kita nekuk bangun, nanti bisa naikkan. Begini Pak, pengertiannya gitu kan, jadi jualannya ini. Yang berikutnya, zona khusus merupakan zona yang memiliki karakteristik spesifik dan keberadaannya dipertahankan oleh pemerintah. Ini seperti Monas dan lain-lain. Kemudian zona pengendalian pertumbuhan, ini yang beberapa kesempatan Bapak sampaikan. Ini meliputi kawasan sentra industri kecil, kemudian kawasan-kawasan yang dibangun dan terbangun berpola pita di di sepanjang koridor transportasi massal. Ini seperti Kemang, Bangka, Pluit, dan juga ini diberikan kelonggaran, Pak. Sebetulnya kan yang terjadi sekarang adalah penyimpangan, pelanggaran atas rencana. Tapi dengan teknik pengaturan zonasi ini, mereka dapat diberikan kebijakan untuk membangun, Pak, pada kawasan-kawasan yang memang sudah secara masif sudah terbangun seperti itu, Pak. Berarti IMB semua masih ada pembuktian lebih Ya, ini dia mohon lagi. masuk PBB-nya semua disesuaikan lebih. Hanya saja, Pak, nanti ada ketentuannya, Pak, ada syaratnya mereka memberikan. Dimulai tanggal 12 Ya, nanti besok Senin Senin ya. Jika maksud saya langsung kita mesti buat pembuktian mereka supaya jadi ajak ATM di persoalan pusat. tapi mereka mengajukan, Pak, Iya, untuk izin, Pak. mesti sosialisasi sampaikan. Jangan oknum di bawah bohongin terus gitu Pak. Udah bisa diperbaiki bohong. Pelanggaran sebenarnya hanya segel, tapi kita mereka segera mengurus. Kemudian yang berikutnya zona pelestarian cagar budaya dan sejarah. Jadi artinya ini termasuk kota tua dan yang lain-lain, Pak. Ini manakala ada keinginan dari pemilik lahan untuk mengoptimalkan penggunaan lahannya, karena dia ada di zona ini, harus izin gubernur. Lanjut. Ini adalah contoh penggunaan RDTR dan BZ. Jadi nanti format itu kan bisa terjemahin. Nah, ini contoh penggunaan RDTR dan BZ. Nanti inilah yang kami terapkan, Pak. Ya, setelah ini diberlakukan. Jadi ada perubahan yang signifikan terhadap produk yang kami terbitkan, Pak, dalam artian nomenklatur. Terus ini contohnya di mana di dalam produk yang kami terbitkan nanti sudah jelas semuanya, Pak, bahwa tanah yang dimohon adalah termasuk di dalam kode blok nomor sekian, subbloknya nomor sekian, peruntukannya atau zonanya adalah ini, subzonanya ini. Nah, kemudian dia termasuk dalam kawasan yang teknik pengaturan zonasi atau tidak. Kalau iya, dia termasuk teknik pengaturan zonasi apa. Dan kemudian nanti ini ada kegiatan-kegiatan yang boleh, tidak boleh diizinkan, bersyarat, terbatas dan bersyarat, Pak. Jadi maksudnya adalah supaya ada kejelasan bagi masyarakat apa-apa saja yang boleh dibangun. Terus, nah berikut ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak adalah hal-hal baru di dalam rencana detail dan peraturan zonasi ini yang di dalam aturan sebelumnya tidak ada, Pak. Jadi di dalam peraturan daerah ini tidak diperbolehkan lagi adanya penyesuaian lingkungan. Namun diperkenankan penambahan fungsi kegiatan yang tadi saya sampaikan diklasifikasikan ke dalam kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat, terbatas dan bersyarat, serta kegiatan-kegiatan yang tidak diizinkan untuk setiap subsidi. Kalau itu udah jelas tidak diperbolehkan itu nggak ada lagi cerita PHU jadi apa udah jelas, atau yang namanya suka pendidikan, kesehatan dan komersial. Tapi kalau yang komersial mau pindah ke turun boleh dong. Coba itu gimana? Ada Ingat kalau kita beli tanah orang kita rubah jadi hijau, komersial jadi hijau umum boleh nggak? Boleh dong. Ya, boleh. Jadi pengertiannya boleh kan? Jadi nah, di dalam tabel ini, Pak, di dalam perda ini ada tabel ini, Pak.
Jadi ini adalah peruntukan pada bidang tanah. Peruntukannya Pak, zona namanya. Jadi tanah kita misalnya peruntukannya ini R1. Nah, R1 ini yang boleh dibangun apa saja Pak? Ini sudah ada Pak. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh kegiatan yang ada di Jakarta. Sudah kami identifikasi. Jadi boleh dibuat ini. Ya, jadi kalau peruntukan tanah kita adalah R1 misalnya, yang boleh itu ini, yang tidak boleh ini, yang boleh bersyarat itu ini, yang boleh terbatas ini, itu ini. Nah, terbatas dan bersyaratnya ada di dalam pasal-pasal itu. Sudah diatur di dalam pasal kita ada. Ada. Jadi di bawahnya lagi. Nah, ini masih panjang. Masih panjang. Pertanyaan saya satu Pak, kalau dalam satu kecamatan ya, orang punya tanah sama-sama 5.000, saya katakan sini 5.000, sini 5.000 Pak. Orang di sini peruntukannya hijau nih, terus di sini peruntukannya rumah tinggal, hunian, dia punya apartemen. Dia pengen bikin apartemen di sini, ditukar di sini, ini dikasih ke Pemda boleh? Tidak Pak. Jadi yang boleh itu kalau dia satu kepemilikan Pak. Bisa kepemilikan ini? Kalau satu kepemilikan boleh Pak. Pisah begini loh. Enggak, satu kesatuan perencanaan Pak. Di posisi karena kita tidak diizinkan untuk merubah peruntukan Pak. Cuma diizinkan untuk melakukan penataan dalam satu daerah perencanaan. Ini bisa nih. Nah, kalian berarti kan terpisah Pak. Kasus yang Cirangkap itu gimana? Yang tentara yang bangun asrama itu gimana? Yang dia udah bangun asrama itu di hijau. Di hijau, dia ngambil yang sini Pak. Ini kan kebetulan sudah terlanjur. Yang di sini yang di hijau ini. Boleh nggak? Boleh kalau itu boleh. Kemarin mengizinkan untuk penggunaan sementara Pak, 5 tahun. Oh. Nanti 5 tahun ke depan, tanah yang akan diberikan oleh mereka ini kita hijaukan. Tanah hijaukan. Kuningkan. Karena ini bisa diperbaiki dari 5 tahun. 5 tahun nanti kesempatan sampai lebih dari 1 tahun. Jadi memang lebih baik Jakarta nggak usah minta izin, tentang dulu ya. Itulah sih sama pengawasannya harus kuat. Wah, itu pantai dulu itu jadi. Tapi memang kami izin ya Pak, di lapangan memang kebetulan fasilitas TKB tidak mampu mengawasi secara teknis itu sebenarnya. Tapi memang dari sekarang buat berita acara setiap pembangunan. Karena kalau sudah orang maunya berubah di lapangan, kami sulit. Kalau Bapak, dia roba aja. Kayak Fresco itu Pak. Habis dia roba, jalannya mau kita tangkap, terus dapat ganti lahan 1 hektar, 2 hektar, lumayan juga. Boleh kan? Kita harus antar. Jakpren itu. Ya, kita ada PT baru. Pak itu tadi yang sudah Pak, ini Pak Kemal, ini yang saya bilang tadi, kita kan butuh lahan hijau nih. Jadi mereka punya peruntukan yang sini hijau, yang sini rumah tinggal Pak. Tapi dia pengen bikin rumah tinggal di sini hijaunya yang di sini ditukar begini. Tapi ini diserahin ke masyarakat, diserahin ke kita boleh. Enggak. Itu 5 tahun baru boleh. Tapi kalau di dalam satu daerah perencanaan, Orang saya bilang terpisah. Kalau satu daerah perencanaan saya nggak sama aja, saya bisa. Gak apa-apa, kita putuskan dia kalau nggak bisa ya udah nggak bisa, jadi konsisten aja. Masalahnya gini Pak, yang sini dia bilang bahwa ini tak serahin nanti. Jadi kita ada 15 tanah kira-kira 77 meter. Boleh, tapi 5 tahun lagi. Iya. Ya kan? ya Pak, Boleh kita catat dulu. Dalam proses 5 tahun ini memang bisa Pak dimungkinkan lebih dari 1 tahun. Jadi, yang jangan punya sejarah tadi nggak ada. Kalau dipertahankan, artinya Pak, maksudnya ini adalah apabila yang bersangkutan menginginkan itu diproses dalam PKPD Pak untuk diputuskan oleh Pak Gubernur kebijakan Pak ini. Tapi dalam beberapa pertimbangan dari melalui
tim akademi budaya gitu ya. Nah, kemudian mau izin melanjutkan Bapak. Yang berikutnya hal baru di dalam perda ini adalah bahwa ketinggian bangunan untuk rumah tinggal ini diperbolehkan maksimal 3 lantai. Kemudian koefisien dasar bangunan pada ini mestinya ada catatan ini di luar daerah pembubaran. ya Ini mesti ada catatan, kalau nggak ada catatan nanti seolah-olah dalam pembubaran dilajar semua nggak boleh. jadi itu ketentuan khusus Pak. Baru rusak nih. Sama menteng ya. Nah, Kalau itu juga belakang juga 3 lantai. Yang apa? Rumah-rumah metik rata-rata 3 lah. Itu berapa? kemudian hunian KDP rendah KDP-nya maksimal 30%. Pak. Kemudian sektor informal. Kenapa? Ya Pak. Hunian KDP rendah nilai konvensi semuanya maksimal 20%. Kenapa nggak langsung lihat semuanya? Nggak cuma hunian, yang lain-lain kan kalau di istilahnya dulu KUT, PHP itu kan langsung 30%. Kenapa cuma hunian ya? Oh ini salah Pak, bukan hunian. Maksud Bapak KUT itu. Jadi ada rendah maksudnya. Jadi zona maksudnya. Zona KDP rendah. Aku baca di sini. Ya Pak, itu salah. Makanya. Sebetulnya di perdanya semua Pak. Bukan hunian. Kemudian sektor informal PKL diperbolehkan pada semua subzona dengan tempat dan waktu yang diatur melalui persetujuan gubernur. Kemudian penyediaan sektor informal UKM khususnya untuk PKL kuliner sebesar 5% dari luas lantai fungsi perdagangan dan jasa pada zona perkantoran, perdagangan, jasa serta zona campuran. Ini akan diatur dalam pergub tersebut. Ini artinya kan PKL ini informal berarti di trotoar, di taman kita diatur udah boleh. Iya. Ini penting kan. Nah, dia jangan melarang mereka, harus kita atur. Kecuali Monas, kita nggak mau toleransi. Waktunya Nggak sama tuh jalan-jalan tutup Pak. Kalau trotoar misalnya di Tamrin Sudirman di sana. Nggak bisa. Kira-kira gitu lah. Nah mungkin di tempat-tempat tertentu kayak dulu kita ada Sogo Jongkok Pak. Itu Sogo Jongkok itu di daerah Tanah Abang itu dibolehkan waktu itu Sabtu Minggu aja, itu nggak boleh. Itu makanya diatur nanti waktu itu. Jadi kemarin dicabut. Ya kayak Bugis Junction lah Pak. Ya betul. Singapura aja boleh jalan di. kemudian hal baru Pak, dalam perda ini juga dimungkinkan pada lahan dengan fungsi pasar dimungkinkan untuk dibangun rusunawa. Kemudian pengembangan rumah susun umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dimungkinkan pada semua subzona kecuali hijau dan biru. Jadi selain hijau dan biru, semua peruntukan boleh dibangun rumah susun umum. Ini yang bagus. Kemudian pengembangan rumah susun umum menyalahi penyediaan lahan pada area bekas kali yang telah dialihkan dengan cara sistem sodetan. Jadi pada area bekas kali yang telah disodet Pak, itu dapat dikembangkan rumah susun umum kecuali peruntukannya hijau dan biru. Kemudian dalam perda ini juga diatur mengenai jalur sepeda dan jalur pejalan kaki pada koridor yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan kawasan hunian. Selain itu juga diatur mitigasi bencana melalui penyediaan ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi dan posko logistik. Kemudian dalam RTL ini juga diberlakukan sistem insentif merencanakan kegiatan sosialisasi yaitu kepada seluruh SKPD Pemprov DKI, kemudian juga kepada instansi pemerintah pusat dan daerah yang berbatasan dengan kita, Bogor, Depok, Tangerang,
nanti kami akan menginput ini ke dalam website kami agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu juga kami akan berkoordinasi dengan Diskominfo. Termasuk masih siapin satu program. Jadi kalau masyarakat mau perbanyak ya kopi tinggal kopi aja. Ya jadi download. Ya. Download bisa, hanya memang lama. bukan. Kalau di website bisa Pak. Karena gini Pak, website itu sebetulnya sekedar informasi di dalam rangka masyarakat tahu persis tentang rencana kota di daerah. Tapi kalau mau detail, oh iya Pak, nanti kalau itu main-main itu kalau di apa di suka Bapak lihat di Rapim itu rencana detail Pak, bisa 1.000 Pak. Kalau itu memang ya, itu nggak bisa diayu karena nanti rencana bisa dirubah-rubah sama dia Pak. PHO bikin Enggak bukan, maksud saya sampai detail pun orang bisa buka. Oh, bisa. Jadi nggak perlu saya harus ke kantor. tulis ke kantor. Nah, saya bisa buka. Itu yang penting. Bisa. Ya kan? Kalau dia rubah nggak bisa dong. Tapi itu bisa datang dia. Kalau enggak kasihan orang presiden. Kita mau mengurangi orang bergerak. Karena kalau nggak salah pernah yang namanya tata kota di Jakarta Road itu di hacker tuh. Karena agak bener nggak? Jadi karena permohonan yang dilihat ya Pak. Ya, jadi makanya itu tadi Sistemnya masih dibuat benar. Pak Gamal, kalau masyarakat akses bisa melihat seperti ini Pak? Bisa. Semua isinya ada di dalamnya. Cuman memang ini rumit sekali nih Pak. Setiap kecamatan, setiap blok itu jadi makanya tabelnya aja luar biasa Pak. Itu memang nanti mungkin di dalam sosialisasi Pak Gamal nanti perlu dikasih tahu. Kalau yang ini kamu cari di subzona apa, subzona apa. Ini kalau bisa, kalau mau sosialisasi dan harus itu rumahnya juga. Kenapa kita nggak mau buat di aplikasi di Play Store, di Android, jadi orang itu tinggal. Jadi kita sebutkan, itu pasti bisa dibikin yang itu orang lebih gampang cari yang mana yang ya mau tahu lebih lanjut ini, jadi orang lebih praktis. Kita bisa bikin tuh yang kayak keton itu. Tapi anak kok kasih data itu aja, anak itu suruh bikin ini gimana? Kereta PPD itu loh. Bisa kan ini kan? Anak Jogja semua ngumpul-ngumpul di situ. Dia jago-jago. Mau bikin program kan anak-anak Jogja itu jago-jago. Kita cobain ke yang gampang, Android atau yang iPhone, iPad itu. Posisi kami. Mohon izin Bapak, dalam waktu dekat ini kami coba akan membuat suatu buku isinya itu intisari Pak, intisari dari perda ini. Maksudnya itu antara lain cara mudah membaca ini Pak, semacam manual ini. Taruh di website aja Pak. Ya, Taruh di website aja. Kalau buku cetak mau bagi ke siapa? Dan zaman lagi Pak cetak buku Pak. Ya kan, kecuali buku dibagikan waktu sosialisasi boleh. Tapi nggak beda rumahnya, nggak ada benar Pak. Kalau di website sekarang kalau kita beli handphone, beli apapun, dia udah nggak kasih manual buku yang canggih. Dengan tahu pakai ya masuk ke, ya kan? Jadi di situ APBD kita aja sekarang udah langsung diajarin anak-anak yang muda di aplikasi. Langsung keluar itu. Apa itu APBD segala macam. selain itu juga bentuk sosialisasi lain Pak, kami juga merencanakan melakukan koordinasi Pak dengan media cetak. Ini sudah kami lakukan Pak dengan Kompas. Jadi kami membicarakan mengenai kemungkinan ini dimuat selama beberapa hari di harian Kompas Pak. Sekarang saat ini detailnya masih kami jajaki Pak, tapi kesepakatannya sudah ada. Kami waktu itu diundang ke Kompas Pak, berdiskusi. Prinsipnya mereka setuju Pak, ini akan dimuat di harian Kompas selama beberapa hari untuk memuat keseluruhan dari bangkai ini. Itu dari Jakarta Barat itu dari mana? Ini Pak. Sudah di hanya kadang-kadang kalau di Jakarta Barat itu .go.id itu mana Pak? Mungkin terlalu sehingga
kita bikin satu lagi yang itu tata kota di Jakarta Kota. Kalau maksudnya di lima ya, karena pengunjung di Jakarta Kota ini lebih banyak. Dari sini. Bagi GP kami yang selalu Iya, betul itu. Sistem sendiri. Kalau ada perubahan-perubahan yang kan tidak sesuai. Perubahan itu bisa langsung di rumah ya? Enggak, ini nggak bisa dirubah Pak. Tapi kita informasikan. Khususnya informasikan ya gitu? Iya. Karena ini tidak bisa dirubah Pak. Ya, sejauh ini itu prinsip tadi udah ada. Kemudian saat ini juga kami sedang membangun sistem komputerisasi pendidikan untuk mempermudah Pak, karena ini begitu banyak variabel Pak. Jadi kami membangun sistem pada saat pelayanan, kalau dia zonanya ini, mintanya ini, dipencet langsung, kalau memang nggak cocok langsung ada pengulangan Pak. Jadi untuk mempermudah Pak, harus buka-buka lagi, ya Pak. Itu kami sedang membangun sistem. Tapi kalau boleh bangun sistemnya sekaligus yang aplikasi itu lebih mudah. Jadi kalau ada aplikasi kita dapat itu. Nah, jadi saya kalau pengen saya tinggal masukin langsung daerah ini boleh nggak langsung handphone saya sudah dapat. Itu nggak beda jauh dengan bangun sistem itu. Yang cepat kan dari Play Store atau di app buat segala macam itu. Ya orang langsung tahu nih. Dari rumah sekian boleh nggak lantai berapa gitu. Masukin boleh nggak naikkan berapa langsung dia nggak bisa. Jadi keren. Lanjut. Kemudian ini rencana tindak lanjut Pak. Jadi di dalam perda ini ada amanat Pak. Amanat untuk menyusun peraturan gubernur sebagai tindak lanjut ataupun sebagai juknis dan jumlah dari Siapa aja? beberapa hal yang perlu kita ubah. Sudah siap belum? Ada beberapa yang sudah kami siapkan Pak. Yang ini sudah Pak. Yang ini itu yang KLB tadi Pak. Kemudian ada nomor 4 ya. Yang nomor 3 juga sudah kami siapkan Pak. Ini dalam waktu dekat akan kami paparkan kepada Bapak. Maksud saya kalau melakukan Senin berlaku itu udah mesti siap ya Pak. Kacau. Tapi kalau yang sebetulnya kalau yang ini kan kita udah punya Pak. Artinya yang secara berlaku secara nasional itu juga guna prasarana minimal itu Pak. Dan ketentuan lama juga sudah ada yang mengatur mengenai ini Pak. Lanjut. Nah, berikut ini adalah prosedur atau mekanisme perizinan yang akan dibuatkan per gubernur Pak. Jadi ada pada ada permohonan masyarakat, diteliti persyaratan administrasi maupun teknis, dilakukan pengukuran ke lapangan, kemudian diterbitkan izin prinsip pemanfaatan ruang. Nah, ini nanti dibicara manakala dia yang yang memerlukan TPZ nanti dilempar ke BKPRB Pak. BKPRB kalau yang penataan nanti ditata ruang. Nah, jika dibutuhkan izin kegiatan dari izin operasional dari SKPD lain seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, nah ini setelah diperoleh baru kembali lagi ke kita Pak. Tapi kita menerbitkan KLK dulu, baru setelah itu menerbitkan TLB. Itu sebagai syarat untuk permohonan IEB. Ini kalau yang 500 meter di kecamatan itu seluruh peruntukan? Ya, seluruh Pak. Ini sebenarnya wacana Pak. Nanti akan dilaporkan kembali. Enggak, karena kalau seluruh peruntukan itu berarti kita sudah siap SDM itu tuh dia bisa menerjemahkan produk kita kan di luar rumahan Pak. Ini harus dipikirin. Artinya kita sadar Pak, kualitas SDM kita ini sekarang sudah. Dia nanya, oh Pak, ini sudah nggak ada urusan prinsip di mana lagi. Kita mau PTSP. Ya PTSP itu nanti yang di depan ini dia harus bisa jawab semua. Dia nggak ngerti dia tanya. Jadi kita tidak perlu lagi ada petugas P2B ada di semua PTSP, bukan PTSP namanya. Jadi petugas kita itu cukup ada di kota saja cukup sebetulnya. Dia tinggal tanya. Iya, cuma di pusat aja. Jadi Juni itu cuma langsung Pak. Nah, segala risiko, namanya dicoba dulu. Semua urusan, termasuk urusan pendanaan Pak, sertifikat Pak. Ini yang calonnya kami nanti Pak. Jadi
masyarakat tidak dibuat pusing lagi ngurus sertifikat tanah. Selama ini masyarakat itu dia mengerti, ini bukan di bawah kami. Dia merasa diparakin, ini mahal, nggak sesuai. Dia nanti yang pusing ini petugas PTSP. Yang ngurus sertifikat semua berhadapan itu adalah orang kami dengan BPN. Jadi berantemnya ketahuan tuh Pak. Ya, jadi yang tulis BPN menghambat ini segala macam dia terlambat. Itu masyarakat nggak tahu BPN Pak, tahunya nggak. Jadi itu keluar. Konsepnya kayak bank gitu ya. Jadi semuanya mesti ngerti, kayak atasannya kayak atasannya. Itu bagus Pak. Ini juga nanti produk ini juga yang diperdomani oleh PTSP ya. Produk ini adalah hal-hal yang diharapkan dengan dipercaya itu kita mengharapkan adanya kualitas ruang yang lebih baik, terurus dan teknis. Kemudian yang tertib menggunakan ruang karena ada sanksi. Kemudian tertibnya ruang yang berkualitas, produktif dan inovatif. Dan ini juga Pak yang nomor 5 semakin mendukung percepatan penyelenggaraan PTSP Pak. Jadi diharapkan dengan RPTN ini bisa dipedomani oleh PTSP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga memperkuat keberadaan dan peran PKPRD selaku Badan Koordinasi Penata Ruang tingkat daerah. Kemudian yang terakhir ditegakkannya hukum dan peraturan karena diatur mengenai sanksi di dalam. Terus kemudian kami mohon izin Pak, Senin kalau Bapak setuju kami akan melakukan ini Pak. Kami sudah mempersiapkan perangkat-perangkatnya di kecamatan maupun di seluruh dinas. Kita masukkan dari yang lain. Ya Pak. Van, pakai ini aja Pak, nggak dengeran Pak. Ini kan bisa semua. Jadi sudah diatur untuk menggunakan keren-keren untuk masuk motor. Ini ada dua persepsi yang bisa berbeda. Artinya selama ini kan ini bisa diimplementasikan sebagai pemohon kasih izin, bapak kasih izin, pemohon, atau sebetulnya pengaturan untuk satu kawasan yang zona bonus itu yang kita atur. Jadi bisa begitu peraturan gubernur untuk memberi untuk suatu kawasan zona bonus diberikan, dibuat bentuknya itu fix berlaku untuk semuanya. Atau ya kasus saya sekarang case by case. Menurut saya, saran saya ini juga tadi Pak Gamal DPR juga membuat itu Pak Gamal. Jadi pengaturannya itu begitu Pak Gubernur menetapkan pengaturan untuk satu kawasan zona bonus itu fix berlaku untuk semuanya. Jadi nggak case by case. Nah, mungkin untuk masa transisi sampai produk itu jadi itu bisa case by case. Tapi memang Kota Luang harus menetapkan sampai kapan dia bikin misalnya untuk satu zona bonus tertentu pengaturan-pengaturan gitu. Jadi kalau itu nggak dibuat-buat, akhirnya kita diskusi itu itu dibuat dan zona bonus sudah jelas kan? Sudah jelas kok. Jadi sekarang kita pun sudah tahu. Bisa sekarang kita mau tanya, yang zona bonus itu daerah mana saja? Bisa kasih daerah mana aja yang zona bonus? Jadi nggak ada lagi tiba-tiba daerah yang bukan zona bonus kita ngaku seolah-olah ini zona bonus gitu. Maksudnya Pak Beni kan gitu kan? Ya kayak gitu. Dan ini pasti pengaturannya Pak. Jadi kalau misalnya tanah abang kita kasih. Kalau di TOD Duku Atas semua orang boleh naik jadi 9 KLB-nya, tetapi dia harus memberikan ini. Itu yang diperlukan, bukan izinnya satu-satu gitu Pak. Itu kan berbeda kalau izinnya satu-satu kan. Jadi kalau itu berbeda gitu. Betul. Saya ngerti. Itu yang dimaksud gitu. Betul. Pak Beni benar nih. Misalnya kasus Selipi dari gitu. Yang Selipi kan zona bonus.
itu nggak perlu kita bahas lagi untuk menentukan boleh atau tidak. Jadi itu kan. Jadi kalau ada orang pengen naikin KRW sekian, langsung mengacu kepada pergub sekian, kamu mesti menyediakan makan senilai NJOP sekian. Jadi kita tidak ada bahas boleh apa enggak, boleh apa enggak. Nah, ada lagi. Kalau zona bonus ya iya, menuju kepada pergub itu. Benar, ini benar. Tapi dia ada mungkin berupa kompensasi lembaga. Iya, itu maksudnya gitu. Jadi gitu loh. Jadi kompensasi itu sudah ada pergub untuk zona bonus sekian. Jadi tinggal begitu orang mengajukan izin, dilihat, ya sudah, langsung pakai rumus ini masuk ya. Siapapun yang punya tanah di zona bonus itu boleh ngajukan. Cuma kan masih kaji kan, dia mau naik kan masih ada kajian, nanti prestasi segala macam, tetap masih ada rapim BKP yang D gitu. Tetap case by case juga sih memang. Cuma rumusnya jelas. Seandainya sudah diatur di dalam pergub itu, mereka sebelum mengajukan sudah tahu posisinya. Iya, karena dia udah baca, dia udah tahu kalau yang udah naik sekian, kajiannya kan ada, dia akan bayar sekian. Di pergub itu harus disiapkan, pergub dendanya itu. Tapi ya semua orang minta izin itu bisa kasih. Nah terus bisa contoh, kan kita mau bangun light rail transit. Ini bisa merubah seluruh pola Jakarta. Karena di sini ada satu kata mengatakan bahwa kalau ada dilewati ada transportasi massal yang berbasis rel, maka dia kan jadi zona bonus juga kan. Nah, kalau nantinya mau bangun sendiri, dia lewatin tanahnya. Saya mau nyambung nih kereta rel kereta ringan ini, dia mau bangun sendiri Pak, untuk nyambungin untuk dipakai kita lewat. Nah itu otomatis dia boleh naik. Tinggal di belakang ini. Ya kita berduduk kayak kota Chicago. Ini gedung tinggi-tinggi kan, lewat ini kan. Ya kan? Ya, itu kan ya, dan itu masuk, betul. Masuk. Saya bisa bayangkan kalau ada penghubung skybridge antar gedung itu juga bisa sekali di dalam itu adalah kereta lewat. Cuma dibuat stop gitu kan. Berarti udah kalau seperti itu sudah mengakomodir. Udah Pak Beni, kira-kira pengertian gitu kan? Ada lagi yang lain? Pak Heru ada? Silakan Pak. Jadi yang perlu kita memang selama ini belum kita lihat ini berkaitan dengan masalah hunian Pak. Apa? Masalah hunian Pak. Hunian apa? Yang di Jakarta itu permasalahannya berkaitan dengan peruntukan. Kalau kita lihat tadi adalah peruntukan untuk hunian 30% yang tadi rendah. Nah, untuk hunian rumah tinggal boleh di mana saja Pak. Karena prakteknya kalau dari peruntukan tertentu itu juga masih menginginkan bahwa dia hunian sekalipun misalkan dikatakan hal ini. Kalau kita lihat sampai saat ini kan ini belum terlihat. Kemudian berkaitan dengan masalah intensitas tadi. Nah ini untuk hunian dengan intensitas sekarang bukan lebih rendah. Nah ini prakteknya penguasaan tanah di Jakarta itu terlalu mahal. Praktek untuk masyarakat Cuma 20 meter bisa. Nah iya, ini sangat sulit sekali. Terus masalah kecil. Nah, ini bagaimana mekanisme bisa masalah pembangunan prakteknya kalau pengendalian itu 30 meter nggak akan mungkin Pak kita masukkan pengendalian di lapangan karena akan memungkinkan bahwa artinya izin nggak akan mungkin. Nah ini apa iya misalkan Jakarta artinya apa dengan sistem seperti ini Jakarta tidak memungkinkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah kan kasihan. Dan ini harus diberikan keturunan ini kan belum ngatur yang seperti ini. Enggak, kalau soal izin bangunan 30-60 pengawasan segala macam kan itu udah gratis kan. Bukan masalah Pak, tapi masyarakat itu membangun pendidikan diri yang 30% kalau dia belum nggak cukup Pak. Nggak cukup Pak. Itu kita harus beli Pak untuk jadikan tinggal di rusun. Terus kemudian pengaturan mengenai kapling, apakah kapling ini akan kita lakukan juga? Ini kalau kapling BBS, konsep tadi kan R1, R2. Apakah ini juga mengatur dengan konsep kapling perpetakan? Nah ini berarti perpetakan ini yang kemudian
dia waris kami ini benar-benar tanpa sengaja deh karena saya punya anak. Nah ini gimana yang seperti ini? Mungkin ini. Jadi nanti ini saya kasih tahu di teman-teman di tata ruang nih. Kalian kalau rumah besar gak boleh kamu sisir-sisir dari kecil-kecil ya. Kalau ketahuan tak berhenti nanti ya. Terutama di kecamatan. Jawaban Pak Heru begini. Pak PLT Gubernur, jadi contoh di Jakarta Timur Pak. Di sana peruntukannya adalah Wisma WTR, Wisma Taman. Di sana 20% Pak. Tapi kepemilikannya mereka kecil-kecil Pak, dan sama sekali dia tidak ada konsep, bukan artinya di lapangan itu bukan kafe-kafe itu Pak, ngacak ke arwah. Ada yang luar 100, ada yang 60. Ini mau nggak mau, suka tidak suka, ini yang namanya Kasudin, khususnya di tempat-tempat yang ini, Jakarta Timur, Selatan, sebagian ada itu mesti bikin apa blok namanya. Kenapa? Itu tadi. Jadi kalau luasnya orang rata-rata 100 mungkin masih bisa diatur, tapi bagaimana dengan 60? Karena BTM itu syaratnya adalah dia di tengah, harus ada jalan bebas. Sementara luasnya kecil kalau bisa dikokok gitu, nggak apa-apa dikokok, tapi yang paling penting kita tahan ada KDP-nya 30% maksimal. Ini sekali lagi ya, ini ada manusia di sini yang suka nyisir-nyisirin ini. Kalau besok masih ada begitu, Pak Gamal, kita berhenti ya. Jadi jawabnya Pak Mas Heri gitu Mas. Nanti ini tugasnya tata ruang nanti membuat pengenalan blok. Jadi satu blok begini peruntukan perumahan, kampungnya nggak teratur begitu. Masa kantor mereka ini. Terus tadi masalah peruntukan KUT kita dibikin rumah tinggal. Ini mau nggak mau, suka nggak suka, ini kita harus bikin satu aturan yang pengaturan yang jadi gini. Kalau orang KTKPD dibikin rumah tinggal, dia pasti peruntukannya sementara itu. Karena apa? Dia kalau di KTKPD pasti apalagi jalan-jalan besar, jalan-jalan yang cukup ini pasti dia akan punya KLB yang lebih bagus kan kira-kira begitu. Jadi kalau peruntukan sementara, mestinya sih selama dia belum dijual, nggak bisa jual, kita nggak melarang dia bikin rumah tinggal di situ. Nah ini mesti aturannya nanti di ada. Oke, ini udah ketahuan ya di situ ya. Oke, jadi di situ diatur. Kita nggak merubah peruntukannya, tapi di situ kan. Jadi peruntukannya KTKPD, penggunaannya rumah tinggal itu juga bisa. Jadi gitu ya, sekali lagi nanti teman-teman begini. Karena Pak Putu itu selalu ngeluh di kasus ini, terutama ada peruntukan yang wisma besar, sisir-sisir. Orang yang pintar dia, begitu sisir-sisir gitu dipecah ininya, dipecah sertifikatnya, itu nanti jadi ruko. Ini sebenarnya gini Pak, sebetulnya dari BPN-nya, BPN itu seperti kesepakatan. Itu susahnya BPN yang dibawa kami. Jadi kalau ada orang wisma yang kelihatan ruko dipecah, itu ditolak. Ini masalahnya juga bagian satu paket permainan masalahnya. Begini Pak, kami sudah bikin surat ke BPN. Kalau ada permohonan pemecahan harus dilakukan persetujuan dari BPN dulu. Karena memang kalau dia kapten sudah terbangun, tapi saya maksudnya Pak, saya kira gini, pokok siapkan MOU aja resmi. Siapkan MOU resmi, bikin aja Pak. Kalau bisa siapkan MOU resmi dengan BPN. Seperti ini dengan itu bukan cuma surat aja, ganti biro, ganti kepala BPN berubah lagi. Soalnya yang baik, ini MOU resmi, kasih sanksi. Jadi kalau sampai itu terjadi, maka BPN kalau sampai terjadi hilaf akan membatalkan pemecahan itu. Jadi ada konsep membatalkan. Jadi ganti siapapun, gubernur, ganti siapapun kepala BPN ini tetap berlaku. Begitu ketahuan, batalkan. Dibatalkan, maka kita cabut. Kita juga kasih sanksi. Begitu ketahuan, kita juga cabut IMB-nya semua. Jadi itu langsung disegel. Dia orang bisa takut itu. Kalau dia mau rubah peruntukan, ya silakan. Kalau nggak bisa dipenuhi. Lalu sistem karek udah kan saya kemarin ada kasus sistem karek yang diperiksa jawab P2P. Dia cuma merasa tidak adil saja. Jadi dia memang bangun wisma besar itu bentuknya udah ruko gitu. Itu disegel dari P2P. Jadi datang ke saya minta bantu. Saya nggak bisa. Anda salah. Ya saya tahu saya salah Pak. Masalahnya sebenarnya
juga banyak kayak saya Pak. Dan saya heran kenapa mereka tinggal di saya, cuma saya yang kena. Nah itu juga kita mesti perhatikan. Karena saya susah. Dia datang, nah, mungkin dia nggak mau bayar RSM atau mana gitu. Dia yang kena, tapi yang lain tidak diapa-apakan katanya. Kasih lihat fotonya semua. Ini saya pernah kasih lihat tadi. Kalau sekarang kami kembalikan semua produk yang salah Pak. Misalnya pemecahan tabir kami kembalikan ke DKM di sempurnakan. Dan memang kami yakin ya Pak, memang sudah banyak yang terjadi di lapangan seperti itu dan sudah dimanfaatkan dalam-dalamnya. Memang kami kejar yang sedang dalam konstruksi Pak. Memang mereka selalu menuju di sana kok boleh, kami tidak. Ini permasalahan ini. Saya Bapak di lapangan kami akan jadi hal seperti itu. Sehingga setiap ada perbedaan dengan apa yang tertuang di rencana, sama dengan ada SPZ itu terdapat. Sehingga ketika di COVID itu kita bisa menandatangannya. Karena selama ini kan kita sudah, tangga saya pernah dapat, ya saya kok enggak. Kita nyari filenya itu sudah, karena diskresi dari sifatnya seringkali begitu. Nanti Ini sistem komputernya tadi itu sekalian. Nah, sekarang itu bisa lacak kan? Kenapa ini kok dapat? Ini jangan. Bagi warga itu sederhana aja. Kamu buat tidak ada peraturan, tapi semua sama. Jangan cuma kena saya, yang nyogok bisa, yang nggak nyogok orang marah. Dan kita juga bingung, belain orangnya bingung tidak begitu. Sudah jadi lagi. Saya bilang mau dibakar Jakarta setengah. Kalau mau ditegakkan, semua perumahan melanggar, masuk rumah saya. Dan dulu, kan belakangnya taman terus jadi tutup atap. Perumahan udah cuma. Itu yang masih taman untuk belakang rumah, rata-rata perumahan kan. Mana ada lagi? Rata-rata tutup, manfaatnya ruangan loh. Bocor nggak ngaruh, tutupin di dapur itu kamar. Jadi saya minta teman-teman khususnya kita tahuan nih. Jadi kita tahu bahwa wisma sangat kecil adalah wisma yang di atas 100 meter, di bawah 100 meter, wisma kecil adalah 100 sampai 200, wisma sedang 200-400, wisma besar 400 lebih. Ini dipegang sebagai sesuatu yang nggak boleh berubah-ubah gitu. Jadi artinya kalau misalnya wisma besar terus disisir kan jadi masalah, nanti jadi ruko. Contoh yang di Cempaka Putih segala macam itu kan apa? Teman-teman pada izin begitu. Ini dibantu oleh BPN gitu. BPN itu dikasih lagi. Ya kan dengan alasan namanya 5 dibagi 5, masalah itu. Perubahan peruntukan mulai dari situ, jadi nggak boleh lagi. Dan yang paling penting lagi tadi Pak Gamal ini dengan adanya rencana DTR sama peraturan zonasi ini tentunya tadi ada beberapa SK gubernur yang harus diselesaikan. Itu yang kita yang paling penting sebenarnya masalah insentif segera ya. Termasuk juga kalau tata bangunan sudah ada yang masalah minimal perizinan dan rekomendasi ini tentunya disiapkan segera biar kalau misalnya mau diperlakukan besok minggu depan itu ininya juga harus disiapkan Pak. Ya saya cukup, yang penting ada masukan lagi. Yang lain masih ada. Tata ruang ada nggak? Mungkin ada yang, tapi udah bagus nih. Semua yang saya ngomong itu semua udah Dari Pak Buda. Catat. Bagus sih. Ya Pak, tata ruang itu yang saya minta ini semua sudah di. Silakan. Mungkin ingin Ustaz, ada nggak? Pak Nursan, silakan Pak Nursan. Dalam pembuatan RDTR kan kita pernah berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang untuk pengaturan untuk limbah sama lokasi-lokasi TPS. Ya, kita belum buka ini, mungkin mudah-mudahan sudah. Berkaitan dengan teknik pengaturan zona khusus yang ini saya mengajar ada beberapa alternatif yang karena pemilik dapat mentransfer ke
sanksi kepada masyarakat, tapi sanksi kepada pemerintah yang memberikan izin sanksi buat BPN itu Pak. Biar saya jawab lah. Ini Mas. Jadi kalau yang namanya tadi namanya transfer of development right, Pak. Jadi TDR itu kalau misalnya sedikit Pak, Bapak lihat sini, nggak ada di sana. Jadi gini. Kalau misalnya di sini gini nih Pak ya. Ini di sini punya KLB 5 Pak. Ini kepemilikannya beda Pak. Ini misalnya di dalam satu koridor. Di sini dibangun cuma 4, masih ada sisa 1, luasnya 1 hektar. Berarti masih ada 10.000 meter persegi yang dia hadiah. Ini bisa ditransaksi seizin gubernur, gitu Pak. Seizin gubernur harus dengan ini. Boleh menjual? Iya bisa, itu tadi. Nah, ini kita. Yang tidak mendapatkan uang dari yang bisa. Jadi tapi harus izin gubernur. Yang kedua tadi apa? Sanksi. Kalau masalah sanksi, jadi sanksi itu nggak cuma masyarakat. Kita yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan tata ruang, maksudnya pemerintah kita, Pak Gubernur, saya, dan yang lain-lain. Kalau misalnya itu peruntukannya adalah PHU misalnya gitu, kalau kita mengeluarkan izin untuk bangun, katakanlah bangun SPBU itu yang dibilang sanksi. Sanksi itu bisa pidana Pak, kurungan sama denda 500 juta kalau masalah ya. Kurungan sampai dengan berapa tahun? 3 tahun, 5 tahun. Jangan 5 tahun sehari kita males. Kalau bisa jangan melanggar. Masih ada satu kurungannya pakai karaoke apa? Sebenarnya dari sistem pencatatan itu adalah menghindari ini sanksi tadi. Jadi kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini kok beda, gitu. Jadi kalau masyarakat bertanya, loh kenapa ini beda? Waktu di TPZ-nya itu gini gitu. Dari mana dapatnya? Nah itu yang harus kita dapat pertanggungjawabkan. Kalau dari masyarakat itu yang bisa transaksi tadi kan. Sebenarnya itu yang sangat diperlukan juga. Sanksinya pertanyaannya sanksinya gubernur atau anak buah sekarang? Apa? Yang mengeluarkan Pak. Ya itu gubernur dong ini. Bahaya dong kalau itu. Makanya lewat BKPRD di bawah banyak kan BKPRD. Tidak langsung apa? Ada susah. Itu kan lewat yang gini Pak, berarti BKPRD itu ikut penjara tuh sama-sama. Oh iya. Saya tanggung mereka. Jadi gini Pak. Pak tidak semua itu gubernur kan Pak. Gubernur itu bertanggung jawab. Khususnya kalau di PZ itu memang di PZ itu memang karena itu lewat mekanisme BKPRD itu berarti rame-rame. Jadi gini Pak. Di kita itu ada namanya lembaga tanah kota. Kalau Bapak mungkin suatu saat Pak Kamal dilihat itu kayak apa sih? Yang namanya lembaga tanah kota. Nanti di sana itu kalau misalnya peruntukannya adalah misalnya ini rumah tinggal misalnya gitu di sama rumah tinggal ini yang 500 meter cukup di kecamatan nih. Kalau yang lebih luas mungkin di tingkat sudin gitu. Dan di situ dibikin kantor misalnya itu. Nah, di situ dia pelanggaran tidak sesuai dengan jadi kalau Bapak yang operasional sih enggak, Bapak itu khusus yang bersifat yang kena gubernur kan, PRT tidak kena. Ya kita PRT terus lah. Kalau sekda kena, PRT sekda nggak kena. Jadi makanya itu alasan PRT sekdanya lama terus. Karena di hukum cuma sekda, PRT sekda enggak. Jadi kalau kemarin itu Pak PLT gubernurnya Bapak mengatakan begini, PLT itu sebetulnya itu orang dodok yang nggak bisa ngomong PRT, pembantu rumah tangga. Pakailah produk. Tahu kan? PRT itu apa? Pembantu rumah tangga. Ada yang lain? Kalau tata ruang jangan nggak usah. Enggak, gimana tata ruang udah undang-undang? Mereka kemarin yang bikin ya. Udah siapkan jalur sepeda belum tata ruang?
yang dapat dilaksanakan. Tentunya tadi Pak Kamal ada beberapa SK perlu kami siapkan bentuknya, dan mudah-mudahan kita jadi ke depan jadi lebih baik, Jakarta yang lebih tertib pembangunan dan tertib tata ruang. Demikian, mohon maaf dari kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bung Santi Om.